Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rape. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 20 nya ya dari alur cerita Benua Kaisar ini, atau kelanjutan dari Battle Throne Heaven. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek episode aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang menemukan pohon petir yang berbuah. Saat ini Xiaoyan segera melompat untuk mengambil 5 buahnya. Mungkin saat ini Xiaoyan benar-benar beruntung, karena buah ini tidak dapat ditemukan oleh orang lain. Saat mendekat, buahnya benar-benar terlihat sangat misterius. Buah ini tembus pandang dalamnya tanpa ada petir yang dikompres. Pemandangan itu benar-benar aneh bagi Xiaoyan. Pohon petir baja ini seharusnya bisa membuat laut lagi. Xiaoyan pun perlahan lalu mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati melindungi telapak tangannya dari sumber gas dan bersiap untuk mengambil buah itu. Namun saat telapak tangan Xiaoyan hendak menyentuh buah itu, tiba-tiba ada sesuatu suara yang melesat menuju kepada Xiaoyan. Serangan tiba-tiba ini membuat Xiaoyan mengkerutkan keningnya, dan kecepatan reaksi Xiaoyan benar-benar sangat cepat. Begitu tubuhnya berbalik, Xiaoyan langsung meninju tanpa ragu-ragu untuk memblokir serangan itu. Buar! Ternyata itu adalah suara sebuah belati yang melesat. Xiaoyan pun lalu mengarahkan tinjunya kepada belati itu. Ting! Buar! Belati itu pun langsung hancur seketika. Kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung yang jauh. Dalam keramaian malam di saat ini, Xiaoyan bisa melihat ada beberapa sosok yang berdiri di atas pohon petir baja dari kejauhan. Tentu saja serangan itu pasti ulah mereka. Tuan, kamilah yang menemukan buah itu terlebih dahulu. Sebaiknya Anda tidak bertindak gegabah. Jika Anda menginginkannya, Anda juga harus mendapatkan bagian. Anda akan mendapatkan 1 buah dari 4 yang lainnya akan menjadi kami. Tuan pasti tidak akan keberatan, bukan? Ucap dari salah satu dari mereka. Xiaoyan masih tidak berbicara sekarang, tetapi dia lalu melambaikan tangannya dan sebuah cahaya menyala di tangannya. Kemudian Xiaoyan langsung memotong 5 buah itu dan menangkapnya. Oh, begitu ya. Tetapi sayang sekali, buah ini lebih dulu aku ambil. Namun jika kalian mau, datang dan ambillah sendiri, ucap dari saya. Sepertinya kamu bukan orang yang bijak, ucap dari salah satu dari mereka lagi. Setelah selesai berbicara, beberapa sosok itu langsung terbang menuju Xiaoyan. Namun pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan Xiaoyan pun langsung menelan 2 buah petir itu secara langsung. Dan saat melihat adegan ini, bahkan Lei Ji pun sangat terkejut. Beraninya kamu memakan buah itu, ucap dari orang-orang itu. Mereka berteriak dengan sangat marah. Tetapi ekspresi Xiaoyan tetap acuh tak acuh. Xiaoyan merasa ada energi yang aneh masuk ke dalam tubuhnya. Dan saat ini tubuhnya sangatlah kewalahan. Setelah itu Xiaoyan lalu memasukkan 3 buahnya lagi ke dalam cincin penyimpanannya. Di dalam tubuh Xiaoyan ada suara petir yang bergemuruh. Seolah-olah Xiaoyan bisa mendengar semua itu. Sepertinya ada petir yang tidak terhitung jumlahnya sedang menderu di tubuhnya. Anak ini benar-benar terlalu berani. Jika kamu memakannya, kamu pasti akan merasa sangat menderita dan tubuhmu akan terluka parah. Tetapi sepertinya kamu masih bisa menahannya jika hanya menelan 1 buah saja. Namun sekarang kamu malah menelannya 2 buah sekaligus. Aku rasa tubuhmu akan hancur karena reaksi buah itu, ucap dari Lei Ji. Meskipun begitu, Lei Ji tidak menghentikan Xiaoyan, karena dia selalu percaya dengan setiap keputusan yang Xiaoyan buat. Karena dari sejak di tanah hukuman para dewa pun, Lei Ji sudah biasa melihat kegilaan Xiaoyan yang seperti itu. Saat ini, Xiaoyan tidak mengeluarkan pedang Bang Huang Huangzhongnya, karena yang dia inginkan adalah meningkatkan kekuatan fisiknya dalam pertempuran ini. Dan dia juga tidak menggunakan kekuatan Heart Flame. Saat ini, Xiaoyan harus mengandalkan kekuatan fisiknya untuk membunuh para perampok yang ingin merebut buah petir dari tangan Xiaoyan. Xiaoyan lalu melihat ke arah langit dan tertawa.
Xiaoyan benar-benar tampak kehilangan kewarasannya sekarang. Dalam kemarangan malam, sosok Xiaoyan pun perlahan melayang. Saat Xiaoyan membuka lengannya, ada petir yang tidak terhitung jumlahnya melonjak dari atas tubuh Xiaoyan. Dan kemudian petir-petir itu menyambar seperti riak. Ter, dadido, 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 dadido. Seluruh hutan pun tampak bergetar hebat. Dan orang-orang ini sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah pada diri Xiaoyan. Dan mereka segera berbalik dan berteriak karena ketakutan. Namun sosok Xiaoyan sudah melesat seperti petir. Saat ini, seluruh matanya memancarkan cahaya petir. Rambutnya pun terlihat tegak seperti orang habis kesetrum. Dan ada petir yang menyelimuti tubuhnya. Wuster, buar Xiaoyan dengan cepat, dan ketika dia menangkap salah satu dari mereka, Xiaoyan pun langsung menghancurkannya. Xiaoyan langsung memukulkan satu tinjunya. Tar, buar. Sebuah petir pun lalu meledak bersamaan dengan tinju Xiaoyan. Dan kemudian terdengar sebuah jeritan yang menyebar ke seluruh hutan. Orang-orang ini adalah semua berada di level petarung fighting god. Seharusnya mereka tidak semudah itu untuk dibunuh. Namun karena petir yang terkandung di dalam gua itu lebih kuat dari yang Xiaoyan bayangkan, setelah Xiaoyan memukul beberapa orang sampai mati, kekuatan petir di tubuhnya masih terus meletus seperti gunung berapi. Buar, buar. Xiaoyan lalu membantingkan tinjunya dengan sangat panik. Pohon petir baja yang luar biasa kuat saja bisa tumbang di bawah serangan yang membabi buta Xiaoyan ini. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar seperti orang gila. Karena kekuatan petir yang agung di tubuhnya tidak dapat dilepaskan. Menekan kekuatan itu akan 2 kali lebih efektif daripada melepaskannya dengan terus melakukan serangan seperti acak kayak gitu, ucap dari Lazy. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lazy, Xiaoyan pun langsung menekan kekuatan itu. Dan Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi di wajahnya. Saat Xiaoyan sedang duduk, petir-petir yang tidak terhitung jumlahnya itu terus menyapu tubuh Xiaoyan. Tetapi meskipun Xiaoyan terlihat sangat menderita, lautan petirnya bisa naik dengan sangat cepat dari level 3000 menjadi level 4000. Lazy hanya bisa memandangi Xiaoyan yang terlihat sangat menderita karena rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Namun pada saat berikutnya, penampilan Lazy yang tanpa ekspresi pun langsung berubah. Karena saat ini Lazy melihat Xiaoyan sedang mengangkat tangannya dan mengeluarkan 2 buah petir lagi. Benar saja, Xiaoyan lalu menelan 2 buah petir itu lagi tanpa ragu-ragu. Glek glek glek. Kamu ini benar-benar gila, ucap dari Lazy. 2 buah petir pertama saja belum sepenuhnya dia cerna. Dan kini Xiaoyan langsung menelan 2 buah petir lagi. Lazy merasa bahwa tubuh fisik Xiaoyan pasti akan mencapai batasnya. Buar, buar. Detik-detik berikutnya, 2 buah petir yang baru ditelan oleh Xiaoyan langsung meledak dengan sangat gila di tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat layu karena terbakar panasnya petir-petir itu. Bes. Sepertinya kamu akan mati di sini, ucap dari Lazy. Lazy pun akhirnya mendekati Xiaoyan. Dan Lazy akan membantu Xiaoyan untuk mengeluarkan kekuatan petirnya yang berlebihan itu. Tetapi saat Lazy ingin menolong Xiaoyan, Xiaoyan segera menghentikannya. Tenang saja, aku baik-baik saja, ucap dari Xiaoyan. Kamu terlalu agresif dan terlalu berhasrat untuk sukses dalam setiap hal. Dan dengan cepat seperti afiliator binomo saja, ucap dari Lazy. Namun Xiaoyan hanya memejamkan matanya saja. Dia tidak menjawab kata-kata Lazy itu, karena hanya dia sendiri yang tahu dan apa yang dia hadapi sekarang. Untuk mengelola tubuh fisiknya ini, pada akhirnya Xiaoyan juga tidak punya pilihan lain, karena memang dia harus menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Makanya Xiaoyan melakukan ini. Buat. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, terlihat nyala api yang keluar dari tubuhnya dan menyebar ke sekelilingnya. Bahkan menyebar sampai jarak 100 mil. Nyala api ini bukanlah nyala api biasa, tetapi api dari Immortal Flame. Dan titik api dari Immortal Flame ini menyebar ke tubuh semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya, termasuk beberapa sosok yang bepergian melalui hutan.
Titik api dari Immortal Flame ini juga melekat pada pohon petir baja di sekitarnya. Dengan begitu, semua energi-energi dari para makhluk hidup itu bisa diserap dan mengalir menuju ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan yang pada awalnya bertubuh kering, saat ini tubuhnya bisa dengan cepat dipenuhi dengan daging dan darah. Dan kulitnya juga telah pulih sepenuhnya. Tetapi, Xiaoyan tidak menyerap sampai kebanyakan kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Akhirnya aku bisa membuka mataku, ucap dari Xiaoyan sambil membuka matanya. Setelah Xiaoyan menelan 4 buah petir itu, saat ini kekuatan lautan petir Xiaoyan telah mencapai level 20.000. Melihat Xiaoyan yang sudah sadar kembali dan kekuatan fisiknya juga telah meningkat pesat, Lazy akhirnya bisa menghela nafas lega. Bagaimanapun, menurut pandangan Lazy, saat ini tubuh fisik Xiaoyan masih sangat rentan. Dan Lazy khawatir Xiaoyan akan benar-benar mati karena beban kultivasi yang ditanggung oleh tubuhnya benar-benar terlalu berat. Ini cukup mengejutkanku, ucap dari Xiaoyan yang telah sadarkan diri. Kamu memang benar-benar gila, ucap dari Lazy. Jika aku tidak gila maka aku tidak akan terkenal. Maaf jika aku membuat kamu khawatir kali ini, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum dan menggaruk kepalanya. Lagi pula ini bukanlah pertama kalinya kamu melakukan kegilaan seperti ini. Tetapi jika kamu terus melakukan ini, apakah kamu benar-benar tidak takut akan kematian? Tanya dari Lazy. Ya, hal seperti itu kan memang diperlukan agar bisa menjadi lebih kuat dengan cepat. Aku tidak punya pilihan lain, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, mereka berdua bergegas melaju ke depan lagi. Sampai pada akhirnya mereka sampai di ujung hutan petir baja ini. Dan saat mereka keluar dari dalam hutan, mereka melihat satu pemandangan yang sangat mengejutkan. Di sana ada 9 puncak yang menjulang ke awan. Dan di atas puncak itu ada air terjun yang mengalir turun. Dan di bawahnya berkumpul menjadi sebuah danau yang sangat besar. Ini adalah lukisan alam yang sangat megah, ucap dari saya. Danau ini tidak berisi air biasa, tetapi danau ini berisi petir yang sangat agung. Jelas tempat ini juga merupakan tempat yang sangat baik untuk mengelola tubuh fisik para petarung. Dan air danau ini juga terlihat tidak tenang, karena ada pusaran air yang tidak terhitung jumlahnya di dalam sana. Melihat itu, mereka lalu melihat permukaan danau. Xiaoyan dan juga Lazy pun sama-sama menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu di dalam danau itu. Bagaimana kalau kita coba terbang mendekatinya, ucap dari Xiaoyan. Lazy pun lalu mengangguk. Dan ketika mereka berdua bergerak atau menggerakkan tubuh mereka, mereka langsung bergegas ke permukaan danau itu. Dari sini mereka bisa melihat lebih jelas apa yang ada di dalam danau itu. Sepertinya ada beberapa arus petir yang mengambang di danau ini, ucap dari saya. Saat Xiaoyan menatap danau di bawahnya, Xiaoyan bisa melihat pil bulat hitam yang muncul dari waktu ke waktu. Saat Xiaoyan ingin mengambil pil bundar itu, ternyata itu adalah pil pengumpul kilat. Dan setelah itu Xiaoyan terus memperhatikan sesuatu di dalam danau itu. Dan sepertinya ada sesuatu di dalam itu. Dia terus berada di permukaan danau untuk sementara waktu. Tiba-tiba Xiaoyan melihat ada sesuatu sosok yang bergerak lagi di dalamnya. Lalu telapak tangannya masuk ke dalam danau dan pil petir lainnya pun muncul di telapak tangannya. Pil ini memiliki efek yang sangat baik pada peningkatan kekuatan fisikmu. Lagi pula, ini sudah terkompres oleh petir hitam, ucap dari Lazy. Tepat ketika Xiaoyan dan juga Lazy berhenti bergerak, ada beberapa suara yang terdengar di sebelah danau. Kemudian ada beberapa sosok yang tersapu keluar dari danau. Ternyata di sana ada 2 tim yang sedang bertarung sengit dari kejauhan. Sepertinya mereka bertarung untuk memperebutkan pil hitam ini. Dadidok, 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 buar. Tabrakan energi sumber gas pun terus-menerus meledak. Tetapi Xiaoyan hanya memandangi pertempuran itu dengan acuh-acuh saja. Dan pertempuran ini tidak berlangsung lama. Satu tim yang menang berhasil membunuh semua anggota dari tim lawannya. Dan kemudian orang-orang dari kelompok yang menang langsung mengambil 100 pil petir yang diperebutkan oleh mereka. Dan mereka langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya.
Apakah ada begitu banyak pil petir di danau ini? Tanya dari Xiaoyan yang melihat itu. Xiaoyan lalu menoleh dan menatap ke arah Lazy. Kemudian Lazy pun lalu mengangguk. Setelah itu, mereka berdua bergegas masuk ke dalam danau. Chen melihat ke arah dasar danau dan mencari-cari dari arah mana pil itu bisa mengambang. Sepertinya ada sesuatu di dasar danau itu, ucap dari saya. Saat Xiaoyan mendekat, ternyata ada lebih banyak suara pertempuran yang terdengar di dalam dasar danau. Sepertinya sudah banyak orang yang telah menyelam dan mencari sumber pil-pil itu. Dan Xiaoyan pun tidak ragu-ragu lagi sekarang, segera melesat ke dasar danau bersama dengan Leiji. Ternyata di dasar danau dipenuhi dengan petir hitam dan sambaran petir-petir di sini sangat sulit dihindari. Tentu saja, Xiaoyan memilih untuk tidak menghindarinya karena sekarang Xiaoyan sudah memiliki lautan petir level 20.000. Jadi petir hitam ini tidak dapat lagi memiliki efek atau merusak tubuh fisik Xiaoyan jika jumlah sambarannya petirnya sangat sedikit. Saat menyelam semakin dalam, petir hitam di dasar danau ini menjadi lebih padat. Xiaoyan pun lalu menyiapkan sebuah perisai untuk melindungi dirinya dan juga Leiji. Kemudian keduanya dengan cepat mendekati dasar danau. Seluruh dasar danau ini terlihat sangat spektakuler dan dasar dari danau ini sepertinya tidak berujung. Xiaoyan dan Leiji pun kemudian mengambil pil petir itu sebanyak-banyaknya. Ayo kita mencari lebih banyak lagi, ucap dari Leiji. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Keduanya terus mencari dan mengambil pil petir yang mereka temukan. Tetapi tanpa Xiaoyan dan Leiji sadari ada kelompok yang sedang mengawasi mereka. Bos, lihatlah. Mereka tampaknya telah mengumpulkan banyak pil petir, ucap dari salah satu dari mereka. Kelompok ini terdiri dari 8 sosok. Dan mereka terus mengamati pergerakan Xiaoyan dan juga Leiji. Jangan khawatir, biarkan mereka saja ambil sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika mereka berani datang ke daerah yang kita incar, kita harus membunuh mereka semua secara langsung, ucap dari pemimpin mereka yang bernama San Hao. Kelompok ini berasal dari alam superior dan kekuatannya tampaknya tidak lemah sehingga nada bicaranya terdengar sangat arogan. Tetapi Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan orang-orang itu dan dia terus mencari pil petir hitam itu. Xiaoyan dan juga Leiji lalu menyelam ke area yang lebih dalam di dasar danau ini. Tetapi saat mereka menyelam, Leiji juga sepertinya merasakan sesuatu. Suasana di sini agak aneh. Berhati-hatilah. Jika situasi ini tidak aman, kita harus segera mundur, ucap dari Leiji. Xiaoyan pun lalu mengangguk dan dia pun lalu mengeluarkan kekuatan jiwanya. Xiaoyan langsung bisa merasakan adanya makhluk di dasar danau ini. Tetapi jelas, apa yang dibicarakan oleh Leiji bukanlah aura dari orang-orang yang dirasakan oleh Xiaoyan. Sepertinya aku sudah mengumpulkan 100 pil, ucap dari Leiji. Xiaoyan sendiri sudah mengumpulkan 80 pil. Tetapi untuk meningkatkan kekuatan fisik Xiaoyan, pil ini masih jauh dari cukup. Karena Xiaoyan masih membutuhkan lebih banyak pil pengumpul petir. Saat Xiaoyan dan juga Leiji kembali bergerak, karena mengikuti tatapan mereka, ada 6 bayangan yang menghalangi jalan mereka. Dan mereka semua menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang sangat tegas. Kenapa kalian menghalangi kami? Apakah kalian ingin merampas pil yang kami kumpulkan? Bukankah kalian bisa mendapatkan pil-pil ini yang berserakan di danau itu dengan sangat mudah, tanpa harus merampas dari orang lain? Melakukan hal seperti ini mungkin akan sangat beresiko jika dilakukan olehmu, ucap dari Xiaoyan. Sebenarnya Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan orang-orang ini tidaklah lemah, tetapi mereka tidak lebih kuat dari Xiaoyan. Setidaknya mereka masih belum bisa untuk mengancam Xiaoyan kali ini. Kalian hanyalah 2 orang saja. Apakah kalian berniat ingin menakut-nakuti kami? Ucap dari San Hao. Batuk beneran Etama. Kamu itu berani-beraninya atau bodoh. Serahkan setengah dari pil yang kalian miliki dan kami akan melepaskan kalian, ucap dari San Hao. Sepertinya itu ide yang bagus.
Tetapi sebelum itu, aku ingin tahu berapa banyak pil petir yang kalian kumpulkan. Tanya dari saya. Sebelum kalian datang ke sini, ada beberapa yang datang dan kami telah membunuh semuanya. Mungkin pil yang aku dapatkan dari mereka berjumlah lebih dari 300, ucap dari Sanhao. Bodohnya sekali, dia malah bilang dia memiliki 300. Ya udah, itu dirampok pasti sama si Ayan. Balik dirampok ini mah. Biasalah Indonesia, kalau nggak nipu, ketipu. Kalau nggak, patipu-tipu. Gitu ya gini kan. Oh, sepertinya Tuhan sangat beruntung. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan saja? Anda serahkan 300 pil itu dan aku akan melepaskanmu, ucap dari Cheyenne. Gua bilang juga apa kan? Apakah kamu mencari mati? Ucap dari Sanhao. Kamulah yang sedang mencari kematianmu sendiri, jawab dari Cheyenne. Tiba-tiba tinju Cheyenne dan juga Sanhao pun bertabrakan satu sama lainnya. Trak, buang, lengan Sanhao pun hancur. Kemudian Sanhao dengan panik segera mengeluarkan sumber gas untuk melawannya. Tetapi pada saat ini kekuatan fisik yang dia bangga-banggakan benar-benar terasa rapuh di bawah serangan Xiaoyan. Dan Xiaoyan benar-benar tidak memberikan Sanhao kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tabuak! Seluruh tulang Sanhao pun hancur lebur dan dia segera menyembuhkan banyak darah. Setelah Sanhao ambruk, Xiaoyan tidak menyerangnya lagi. Karena jika harus membunuhnya sekalipun, itu tidak akan memberikan keuntungan apa-apa kepada Xiaoyan. Jadi Xiaoyan memilih untuk mengambil pil petir yang telah Sanhao kumpulkan. Setelah Sanhao tidak berdaya, Xiaoyan segera memeriksa apakah benar bahwa Sanhao ini memiliki pil petir sebanyak yang dia katakan. Ya, untungnya kamu tidak berbohong kepadaku. Karena kamu jujur, aku akan membiarkanmu hidup kali ini. Haha, ucap dari saya. Setelah mengambil cincin penyimpanan itu, Giant dan Lazy pun terus bergerak maju tanpa melihat ke arah belakang lagi. Mereka meninggalkan Sanhao yang sudah tampak menyedihkan. Tulang-tulangnya sudah hancur lebur dan dia sama sekali tidak bisa bergerak. Bahkan jika dia seseorang fighting god, dia pasti akan membutuhkan banyak waktu untuk pulih kembali. Bahkan jika tubuhnya pulih, serangan Xiaoyan ini pasti akan menyisakan trauma yang mendalam kepada Sanhao. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sosok apakah yang ada di dasar danau itu? Akankah itu akan menjadi teman bagi Xiaoyan lagi atau sebuah monster yang sangat menakutkan? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan walaupun gue lagi sakit, pilek dan ngap, gue tetap ngedubbing buat kalian ya, walaupun satu-satu, tapi durasinya kan banyak ya. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan sampai jumpa, dadah.